Hai guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang di channel Anybrain yang tentunya bakalan banyak banget konten seru selanjutnya yang bakal kalian tunggu-tunggu. Terkadang seseorang akan menjadi semakin kuat setelah mereka merasa dikhianati oleh orang yang sangat mereka percayai. Umumnya, anime dengan cerita seperti ini bisa membawa perubahan besar bagi karakter utama maupun karakter sampingan. Namun, pengkhianatan biasanya lebih sering membawa rasa sakit bagi para penonton, terutama bagi fans karakter yang telah berkhianat tersebut. Nah, anime ini bakalan jadi tema menarik untuk kalian tonton nih guys. Sebenarnya ada banyak banget anime dengan konsep cerita seperti ini yang bisa kalian saksikan. Dari sekian banyak anime, kali ini Anybrain akan merekomendasikan 7 anime dengan karakter utama menjadi kuat setelah dikhianati. Nah, penasaran kan? Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe agar aku semangat buat video baru setiap minggunya. Number 1. Tatenuisha no Nariyagari. Cerita berpusat pada Iwatani Naofumi yang merupakan mahasiswa berumur 20 tahun dan juga merupakan otaku. Kehidupannya yang damai dan hampir tidak ada masalah membuat dirinya menikmati hidupnya dengan tenang. Tapi ketika dia pergi ke toko buku, dia menemui buku aneh yang isinya tentang 4 pahlawan dari dunia lain. Pada saat bersamaan, dirinya pun terbawa ke dunia lain, tepatnya ke kerajaan Melromarr bersama dengan 4 orang lainnya. Melromarr adalah negara yang diganggu oleh gelombang bencana yang telah berulang kali merusak dan membawa bencana bagi warganya selama berabad-abad. Keempat pahlawan masing-masing dibekali oleh 4 senjata legendaris, yaitu pedang, tombak, busur, dan perisai, untuk mengalahkan gelombang bencana ini. Naofumi tidak bisa banyak protes karena dia terpilih sebagai pahlawan perisai dan tidak bisa menggunakan senjata lain selain perisai tersebut. Dunia yang baru ia datangi seperti dunia di dalam video game, di mana setiap pahlawan harus mengalahkan para monster untuk meningkatkan level dan skill mereka. Kerajaan Melromarr juga membekali para 4 pahlawan dengan uang dan beberapa partner dari kerajaan untuk membantu mereka meningkatkan level dalam persiapan menghadapi gelombang bencana. Ketika ketiga pahlawan lainnya mendapatkan partner untuk berlatih, dirinya hanya ditemani oleh seorang bernama Malty Melromarr. Pada awalnya Malty terlihat baik pada Naofumi karena mau mendampinginya yang merupakan pahlawan terlemah dari 4 pahlawan yang ada. Tapi dia dikhianati dan ditipu oleh rekan serta kerajaan yang memanggilnya ke dunia itu, sehingga ia hidup dikucilkan dan menjadi pahlawan terbuang. Setelah dihinakan seperti itu, Naofumi memutuskan untuk memperkuat dirinya dari nol dan membalas penghinaan yang dilakukan oleh dunia ini terhadapnya. Menarik bukan? Number 2. Arifureta Shokugyo Desekai Seikyo. Bercerita tentang Hajime Nagumo yang merupakan otaku garis keras berusia 17 tahun. Kehidupannya yang biasa mendadak berubah saat dia dan seluruh teman sekelasnya dipanggil ke dunia fantasi. Mereka diperlakukan seperti pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Tapi itu merupakan awal dari mimpi buruk Hajime. Meski seluruh temannya diberkati dengan kekuatan hebat, Hajime hanya mendapatkan kelas sinergis dengan keterampilan transmutasi. Setelah ditertawakan oleh teman-temannya karena menjadi yang terlemah, dia dihadapkan dalam situasi menyedihkan saat menjelajahi Dungeon. Namun, apa dia bisa bertahan di dunia monster dan iblis tersebut hanya dengan kemampuan sinergis yang dia miliki? Kita lihat saja sendiri.
Number 3. Roka no Yusha. Bercerita sebuah legenda kuno menyatakan bahwa dengan kebangkitan Raja Iblis 6 pahlawan atau Breath of the Six Flowers akan dipilih oleh Dewi Takdir, memberi mereka kekuatan untuk bangkit melawan iblis yang berusaha mengubah dunia menjadi neraka. Adet Mayor memproklamirkan diri sebagai manusia terkuat di dunia telah tiba di benua Piena dengan harapan menjadi lebih berani dan kuat. Meski tidak berjalan semulus yang ia rencanakan, Adlet akhirnya terpilih sebagai salah satu dari 6 pahlawan. Sesaat setelah disambut oleh Nashetania Loei, Piena Augustra, mahkota dan sesama Brave. Roka no Yusha mengikuti keduanya saat mereka memulai perjalanan yang ditakdirkan untuk melawan iblis-iblis. Berniat untuk bertemu dengan sesama pahlawan di sebuah kuil kecil di luar tanah dukun iblis wilayah iblis. Namun, saat mereka akhirnya bersatu, 7 pahlawan hadir dan tak lama kemudian orang lain mulai mencurigai Adlet menjadi penipuan. Sekarang, dalam pelarian, Adlet harus memanfaatkan keterampilan dan kemampuan uniknya dalam memperjuangkan hidupnya untuk mengidentifikasi anggota kelompok mana yang menjadi penipu sejati sebelum terlambat. Number 4. Cross Angel. Karena manusia telah mendapatkan data teknologi yang telah berevolusi dengan sangat jauh bernama mana, umat manusia mampu menaklukkan semua perang, kelaparan, polusi, dan masalah lain di bumi dengan menggunakan kekuatannya. Putri pertama dari Kekaisaran Mitsurugi, Angelis, sama seperti yang lainnya, dia tidak ingin merasakan kekhawatiran pada saat dirayakan oleh orang-orang dari Kekaisaran dan akan segera memakai mahkota, tetapi dia mengetahui kebenaran yang sangat mengejutkan kalau dia adalah seorang Norma. Norma adalah eksistensi aneh yang tidak bisa menggunakan mana dan dianggap sebagai kesesatan. Dengan segala sesuatu yang telah dicuri darinya, dia mengisolasi dirinya di sebuah pulau terpencil. Number 5. 91 Days. Bercerita sebagai anak yang tinggal di kota Lawless, Angelo Lagusa telah menyaksikan sebuah tragedi. Orang tua dan adik laki-lakinya dibunuh tanpa ampun oleh keluarga mafia Veneti. Kehilangan semua yang dimilikinya, dia meninggalkan kedua nama dan kampung halamannya, mengubah nama baru Avilio Bruno. 7 tahun kemudian, Avilio akhirnya memiliki kesempatan untuk balas dendam saat menerima surat misterius yang mendorongnya untuk kembali ke Lawless. Dengan niat ingin balas dendam, dia segera menemui putra Venetidon, Nero, dan berusaha berteman dengannya dengan menggunakan keterampilan yang telah dia latih selama bertahun-tahun. Berlatar belakang di awal abad 20, 91 Days menceritakan kisah jalan Avilio yang begitu gelap dan berlumur darah untuk membalaskan dendam keluarganya yang telah dibunuh oleh para mafia dan ingin mengakhiri hidup orang-orang yang telah membantu dalam pembantaian keluarganya. Number 6. Kaminotou atau yang lebih dikenal dengan Tower of God merupakan salah satu karya webtoon yang diadaptasi menjadi sebuah anime. Berpusat di sekitar seorang bocah lelaki bernama 25th Bomb yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya terperangkap di bawah tower yang luas dan misterius, dengan hanya teman dekatnya Rachel untuk menemaninya. Ketika Rachel memasuki menara, Bam berhasil membuka pintu ke dalamnya juga dan menghadapi tantangan di setiap lantai menara ini ketika dia mencoba menemukan teman terdekatnya. Number 7. Arslan Senki. Berkisah pada tahun 320 Masehi di bawah peraturan Kerajaan Dragora III yang bertangan besi.
kerajaan Pers sedang berperang dengan kekaisaran tetangga Lusitania. Meski dirinya berbeda pendapat dengan sang ayah dalam banyak aspek, Arslan yang merupakan pangeran muda bersiap untuk membuktikan keberaniannya di medan perang untuk pertama kalinya. Namun, ketika ayahnya dikhianati oleh salah satu pejabat yang dipercaya olehnya, tentara Persian hancur dan ibu kota Ekbatana dikepung. Dengan hancurnya pasukan garis depan dan para penduduk yang ketakutan, Arslan dipaksa untuk melarikan diri bersama dengan jenderal yang disegani di sisinya, Darion. Arslan segera memulai perjalanan untuk mencari sekutu yang akan membantunya merebut kembali tempat kelahirannya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.